Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, senang sekali kembali menemani teman-teman dalam Inspirasi Sukma, solusi untuk kamu makin bahagia. Teman-teman sekalian, kali ini temanya adalah psikologi rezeki. Siapa sih yang ingin dikejar-kejar rezeki? Ya, tentu saja kita semua ingin banget ya dikejar-kejar rezeki. Ya, meski usahanya masih sama, pekerjaannya masih sama, aktivitasnya ya masih sama. Yang berdagang ya berdagang, yang bekerja di kantor ya bekerja, yang berbisnis ya berbisnis seperti biasanya. Bahkan termasuk kita yang di rumah aja beraktivitas sebagai ibu rumah tangga juga aktivitasnya masih sama. Namun, kenapa bisa jadi beda hasilnya? Kok jadi dikejar-kejar rezeki? Padahal aktivitasnya masih sama. Mau nggak teman-teman seperti itu? Ya, pekerjaannya masih sama, aktivitasnya masih sama, tapi hasilnya berbeda. Yang ibu rumah tangga, ya juga bisa menghasilkan, dapat tambahan karena suaminya naik pangkat, atau dapat bonus, atau dapat rezeki tambahan dari hal-hal yang di luar biasanya. Begitupun yang bekerja, dapat kesempatan peluang karir yang lebih baik lagi. Termasuk juga yang berbisnis, bisnisnya semakin lancar, ya partner kliennya bertambah, ya relasi-relasi jejaringnya semakin luas. Nah, inilah hasil-hasil yang bisa kita dapatkan ketika kita dalam kondisi dikejar-kejar rezeki. Mau atau mau banget? Tentu saja mau banget ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana caranya supaya ya kita dikejar-kejar rezeki. Ya, apa bedanya ya dikejar dengan mengejar? Ini yang mau kita dalami ya. Bedanya adalah kalau mengejar itu rasanya tentu berat ya, ngos-ngosan, kerja keras, bagai kuda katanya gitu ya. Ya, kita merasa capek banget karena kita mengejar-ngejar rezeki. Bukan tidak bekerja ya. Di sini yang dimaksud mengejar-ngejar itu adalah kondisi yang ada di dalam batin kita. Ya, jadi seperti halnya mengejar, kondisi yang dirasakan itu capek, lelah, hopeless. Itu yang terjadi kalau kita mengejar-ngejar. Karena semakin dikejar, rezekinya justru semakin menghindar. Nah, kenapa? Kalau dari sisi kebatinan, dari sisi psikologisnya, ketika kita dalam kondisi mengejar-ngejar rezeki, maka batin kita itu mengalami kondisi cemas, kondisi khawatir, kondisi penuh tekanan, ragu, ya kan? Kesel kok nggak dapet-dapet gitu ya. Jadi energinya adalah energi yang sifatnya kekurangan, low energi. Ya, vibrasinya rendah sehingga dalam proses yang kita jalani menjemput rezeki ataupun menghadirkan rezeki dalam hidup kita, prosesnya itu terasa berat banget, capek dan melelahkan. Ya, jadi kalau diibaratkan seperti orang berlari mengejar sesuatu yang ia ingin dapatkan yang disebut dengan rezeki itu, karena dia mengejar capek banget rasanya, lelah letih. Iya kan? Nah, yang ingin kita hadirkan di sini adalah bagaimana caranya supaya kita dikejar-kejar rezeki. Ya, kita dikejar-kejar rezeki. Jadi kita diam, rezekinya datang. Ya kan, kalau kita mau mendapatkan rezekinya, kita cukup diam dan rezekinya datang. Ya, karena kita dalam kondisi batin yang damai. Itu maksudnya. Jadi bukan diam, yang dimaksud itu bukan kita nggak melakukan apapun ya, tapi diam yang dimaksud karena kita dalam kondisi kebatinan dikejar-kejar rezeki, ya kita pasti kalau dikejar tuh kita kapanpun mau berhenti, mah rezeki nempel aja terus ngejar-ngejar gitu ya. Nah, kita bahkan rezeki datang terus tidak disangka-sangka. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan tidak melakukan apapun, tapi di sini yang kita kondisikan adalah batinnya gitu. Jadi kita mengkondisikan batin kita supaya bisa dikejar-kejar rezeki. Karena tadi kondisi batin yang mengejar-ngejar rezeki itu kondisinya vibrasinya rendah. Ya, merasa takut, merasa khawatir, merasa kesel. Kok nggak dapet-dapet sih? Kayaknya udah usaha bagus deh, udah usaha maksimal deh, ibadahnya, doanya juga udah kenceng deh, kok belum dapet juga. Ya, jadi energinya masih kesel, masih sebel, masih marah, masih kecewa, masih takut.
ya, sehingga rasanya jadi makin sempit dadanya, rezekinya jadi semakin sulit. Nah, kita perlu mengkondisikan kalau ingin dikejar-kejar rezeki, maka kondisikan batin kita sebaliknya. Ya, kalau tadi kondisi batinnya sempit, maka yang perlu kita lakukan kalau mau dikejar rezeki, kondisikan batinnya lapang. Nah, pertanyaannya, untuk membuat dada kita terasa lapang, meski saat ini kita merasa rezeki kita masih sempit, rezekinya masih sulit, rezekinya masih terbatas banget, sementara kebutuhan bertambah terus gitu ya. Nah, apalagi ada mau tagihan ya. Nah, bagaimana kita mengkondisikan di tengah situasi yang sulit tersebut, kita mengkondisikan dada kita lapang, ya kan? Kalau kondisinya lagi lapang, rezekinya lagi mudah, tentu dadanya udah otomatis lapang gitu ya. Tapi misalnya lagi ada banyak kebutuhan anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan usaha dan lain sebagainya yang membuat kita tuh jadi merasa sempit, lagi merasa kekurangan memang, lagi banyak kebutuhan gitu ya. Nah, sementara tadi kita tahu kalau dadanya sempit, jadinya yang kita inginkan justru makin sulit. Maka pertanyaannya, bagaimana kita mengkondisikan di tengah situasi yang sedang terhimpit tersebut dadanya lapang? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dihadirkan dari dalam diri kita untuk membuat dada kita tersebut menjadi terasa lapang, teman-teman. Nah, inilah yang perlu kita kondisikan pada diri kita kalau mau dikejar-kejar rezeki. Aktivitasnya ya bekerja masih sama, ya. Berbisnisnya masih menjalankan sebagaimana mestinya, yang di rumah sebagai ibu rumah tangga juga masih menjalankan perannya, tapi dadanya lapang dalam menjalankan usaha proses kegiatannya tersebut. Ini yang perlu kita lakukan. Mengkondisikan dada kita lapang. Ya, apa aja teman-teman hal-hal yang bisa membuat dada kita terasa lapang, jiwanya lapang, pikirannya lapang, ya. Nah, salah satunya adalah tentu saja dengan menghadirkan rasa syukur. Ya, rasa syukur. Nah, inilah yang perlu diakses. Gimana mau bersyukur, Bu Sukma? Ya, ini tagihan udah ting ting ting. Ya, udah mau akhir bulan tagihan sudah bermunculan. Kebutuhan banyak, sementara ini kantong sudah menipis. Bagaimana bisa lapang? Bagaimana bisa bersyukur? Nah, tentu itu menjadi pertanyaan banyak orang, ya kan? Maka jadinya semakin terasa sulit dan sempit. Kan kita pengen dikejar nih, kita pengen rezekinya lapang nih. Maka yang perlu kita kondisikan, kalau kondisi di luar belum bisa kita ubah, maka mulailah mengubah dari dalam, dari batinnya dulu. Gimana bersyukurnya? Gimana cara bersyukurnya? Gimana supaya bisa menghadirkan rasa syukur itu? Nah, itu yang perlu dilatih. Ya, ada latihannya yang disebut dengan menulis jurnal syukur. Teman-teman bisa membuat satu buku gitu ya. Nah, sebagai latihan teman-teman untuk mengakses rasa syukur. Jadi yang diakses rasanya, bukan sekedar lisannya berterima kasih, mengucap alhamdulillah, tidak sekedar itu, tapi yang perlu teman-teman akses dengan jurnal ataupun latihan syukur ini adalah rasa di dalam dada. Gimana sih cirinya kalau kita sudah mendapatkan rasa syukur itu? Cirinya tubuh kita seperti kesetrum. Nah, itu cirinya kalau teman-teman sudah benar-benar menghadirkan rasa, ya. Tubuhnya terasa kesetrum, ya. Kayak merinding gitu. Nah, itu tandanya teman-teman sudah berhasil mendapatkan rasa syukur itu. Merinding, itu tanda doa mau dikabulkan. Atau teman-teman terharu, ya, menangis haru sampai teman-teman itu menangis, keluar air mata, ya. Atau ciri lainnya teman-teman merasa dadanya jadi hangat, lapang, terasa tenang. Nah, itu cirinya. Kalau teman-teman sudah benar-benar mengakses rasa syukurnya, maka lakukan itu, lakukan hal-hal yang membuat teman-teman bisa mendapatkan sensasi tersebut.
Ya, jadi bukan nangis yang dibuat-buat. Bu, saya pakai bawang aja biar nangis. Beda ya, teman-teman. Jadi ada penelitiannya juga tuh air mata yang air mata buaya, ya air mata karena bawang atau air mata karena memang benar-benar terharu cinta, syukur. Itu hasilnya kalau dilihat itu pakai mikroskop beda bentuknya. Jadi kalau air mata cinta itu dia bentuknya love. Jadi kalau diteliti itu ya pakai mikroskop itu jadi air mata haru, air mata kasih sayang itu kalau dilihat dia bentuknya ada bentuknya. Jadi air itu ada bentuknya. Jadi berbentuk cinta. Nah, maka yang perlu kita hadirkan adalah rasa syukur yang membuat kita tuh sampai kesetrum hatinya. Ya, bahkan sampai mengeluarkan air mata haru, air mata penuh cinta. Maka mulai cari, latihan mencari apa yang bisa disyukuri dalam hidupnya. Jadi bukan lagi fokus pada masalahnya kok rezeki belum datang-datang, karena kalau mengeluh jadinya rasanya sempit, makin sempit. Jadi supaya lapang, maka yang dihadirkan rasa syukur. Akses itu. Teman-teman bisa menulis mulai dari nafasnya. Ya kan, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah masih dikasih nafas. Gratis lagi udaranya bersih, sehat. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih tubuh yang sehat sehingga masih bisa bekerja, beraktivitas, berkarya sebagaimana mestinya. Alhamdulillah ya Allah masih punya pasangan ya yang bertanggung jawab, yang menafkahi, yang mau bekerja keras untuk keluarga. Meski hasilnya kadang belum ideal. Alhamdulillah ya Allah, saya masih dibukakan pintu hatinya untuk bisa mendapatkan video ini dan mengakses kesadaran saya untuk bisa lebih bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, masih banyak teman-teman keluarga yang mendukung, yang mensupport, yang membantu ketika lagi kesulitan. Alhamdulillah ya Allah, masih diberi kenikmatan iman dan Islam, masih bisa beribadah kepadamu, meminta kepadamu, berdoa kepadamu. Alhamdulillah ya Allah. Tuliskan teman-teman, tuliskan. Atau kalau teman-teman belum menuliskan juga nggak apa-apa disebutkan dengan khusyuk sampai dadanya bergetar. Ya, hatinya terasa damai, lapang, dan bahkan teman-teman terharu dan mengeluarkan air mata haru, air mata cinta, air mata syukur. Ya, inilah yang kemudian bisa membuat kita jadi dikejar-kejar rezeki. Ada aja jalan keluarnya, ada aja pintu rezekinya, ada aja ide dan kreativitasnya untuk membuat persoalan yang tengah dihadapi bisa dapat jalan keluarnya. Nah, maka latihan ya. Kali ini teman-teman boleh menuliskan 10 hal yang teman-teman syukuri dalam hidupnya. Termasuk bahkan di tengah kondisi masalah himpitan yang sedang teman-teman alami. Tuliskan 10 hal yang bisa teman-teman syukuri dari apa yang sudah teman-teman miliki, dari apa yang sudah berhasil teman-teman wujudkan, dari apa saja persoalan yang berhasil teman-teman lewati bahkan, ya kan? Nah, itu teman-teman tuliskan. Dan pastikan ketika teman-teman menuliskan 10 hal tersebut satu persatu, teman-teman ungkapkan syukurnya. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Dulu saya punya masalah A, atas petunjukmu, bimbinganmu, masalah tersebut selesai. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, kemarin lagi butuh dana untuk bayar A, B, C. Ya, ternyata ada aja rezekinya. Akhirnya pembayarannya lunas, terselesaikan. Padahal saat itu rasanya, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah ada aja rezekinya. Kau berikan sehingga kebutuhan yang kemarin itu bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Dua. Tiga. Ya Alhamdulillah ya Allah kemarin sakit. Alhamdulillah ya Allah sekarang udah sehat. Nah, teman-teman tuliskan 10 hal yang membuat teman-teman merasa sangat bersyukur sekali. Gak harus tema-tema yang besar, tema-tema yang sederhana sekalipun ya. Bisa masak hari ini misalnya, ya. Bisa melihat anak pasangannya sehat, alhamdulillah. Nah,
Karena yang perlu kita akses adalah rasa syukur. Nah, dengan semakin mudah kita menyadari banyak hal ya, ada 10 ya, ternyata bisa kita lihat akhirnya hal-hal yang baik, sudah baik ya, dan berhasil kita lewati yang membuat kita jadi bisa mengakses rasa syukur. Inilah rasa yang perlu kita jaga. Inilah rasa yang perlu kita hadirkan ketika kita ingin dikejar-kejar rezeki. Mudah mensyukuri dan melihat hal-hal baik yang ada dalam hidup kita. Dengan pasangan, dengan anak, orang tua, mertua, rekan kerja, atasan, termasuk dengan Sang Pencipta. Nah, sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, siapa yang bersyukur, mudah berterima kasih, pandai berterima kasih, Allah akan tambah lagi rezekinya, nikmatnya. Itu sudah hukumnya. Sebaliknya, siapa yang kufur, suka berkeluh kesah, protes, mengeluh, ya, Allah akan murka kepadanya, ya kan? Sehingga jadinya terasa sempit, rezekinya jadi makin sulit, hubungannya jadi makin gak harmonis. Nah, kita pilih yang mana, teman-teman? Ya, keadaan sudah Allah yang tetapkan, tinggal pilihan respon kita bagaimana. Kalau tadi kita sudah belajar mengeluh membuat makin sempit, rezeki makin sulit, bersyukur membuat kita makin lapang dadanya, rezeki jadi senang datang. Kembali ya, semua adalah kembali pada pilihan kita masing-masing ya. Kita sudah belajar resikonya ketika kita mengeluh, Allah murka dan makin sempit jauh dari yang diimpikan. Bersyukur ya kan membuat kita semakin lapang dadanya, semakin dikaruniai anugerah yang luar biasa dan makin dikejar-kejar rezeki. Jadi kondisi batin yang lapang penuh syukur inilah yang perlu kita latih untuk terus kita hadirkan dalam menjalani aktivitas pekerjaan rutinitas kita sehari-hari. Dan kondisi batin yang sudah berbeda inilah nantinya yang akan membuat hasilnya jadi luar biasa. Semoga bermanfaat. Teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman yang teman-teman rasakan selama ini ketika mempraktekkan teknik syukur, apa aja nih keajaiban, anugerah yang sudah berhasil teman-teman dapatkan selama ini dengan menghadirkan rasa syukur di hatinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di inspirasi Sukma berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.